Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya. Perkenalkan, nama saya Bapak Tifan Muhammad Amirullah. Panggil saja saya Bapak Tifan. Saya mengampu mata pelajaran seni budaya. Nah, ketika SMP, kalian pasti belajar tentang seni budaya. Pasti di antara kalian ada yang mempunyai hobi seni, ada yang suka nyanyi, ada yang suka menari, terus ada yang suka menggambar dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu bakat yang kalian miliki. Nah, ketika SMP, kalian pasti belajar mengenai seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni teater. Nah, kita akan melanjutkan ke jenjang SMK, sama kita juga akan belajar mengenai cabang-cabang seni. Sebelum masuk ke cabang-cabang seni itu, nanti untuk pembelajaran seni budaya itu ada dua. Yang pertama ada pengetahuan dan yang kedua ada praktik. Yang pengetahuan kita akan belajar mengenai teori-teori seni, dan yang praktik kita akan belajar sesuai dengan cabang-cabang seni yang akan kita pelajari nanti. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan membahas dulu mengenai konsep budaya atau kebudayaan. Apa itu budaya? Secara umum, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya. Bisa lihat? Nah, tuh. Dari kata budhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Sekali lagi, jadi budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Paham? Nah, baik. Jadi budaya itu bukan hanya soal kesenian saja, melainkan budaya itu adalah falsafah pemikiran hasil karya manusia. Contoh, ada anak sutrangan setiap pagi kepada orang tuanya. Nah, itu merupakan kebudayaan sopan santun. Atau ada juga contoh anak yang biasa membuang sampah pada tempatnya, atau membawa kantong kresek di kantongnya untuk membuang sampah. Itu merupakan sebuah kebudayaan. Jadi kebudayaan itu bukan hanya dari kesenian saja, melainkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi budaya, kata budaya itu budi atau akal. Jadi sering kita dengar ada budaya membaca. Kebudayaan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi, kebudayaan adalah suatu hasil budidaya manusia atau merupakan kekayaan spiritual berupa pemikiran falsafah, kesusastraan, dan kesenian. Semuanya tumbuh berkembang secara akumulatif. Seperti di masa lalu, secara sadar dan sengaja kebudayaan itu dikenal dari seorang kepada orang lain. Itulah pengertian dari budaya atau kebudayaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur kebudayaan menurut Profesor Dr. Kunchoro Ningrat. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai unsur-unsur kebudayaan menurut Bapak Profesor Dr. Kunchoro Ningrat. Ada yang tahu siapa itu Bapak Profesor Dr. Kunchoro Ningrat? Bapak Kunchoro Ningrat adalah seorang ahli antropologi yang berasal dari Yogyakarta. Beliau sering membuat tentang antropologi kebudayaan. Nah, kita akan lanjutkan mengenai unsur-unsur apa saja yang ada di dalam kebudayaan itu menurut Bapak Profesor Kunchoro Ningrat. Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia.
Bapak Kunchoro-Ningrat menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah: yang pertama, sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Nah, jadi kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskan kepada generasi penerusnya sangat tergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang paling penting dalam analisa kebudayaan manusia. Selanjutnya, yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri-ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Jadi, pengetahuan sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, ada sistem sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Nah, menurut Bapak Kunchoro-Ningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dengan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. Jadi, jika manusia tidak memiliki organisasi, manusia tidak akan bisa berinteraksi dengan manusia yang lainnya dan pasti akan sekak begitu saja. Tidak ada perkembangan, tidak ada inovasi dan lain-lain. Yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang disajikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Jadi, di dalam peralatan hidup dan teknologi itu manusia dituntut untuk selalu berinovasi. Contoh, seperti zaman dulu itu masih menggunakan perlengkapan yang terbuat dari batu, terus berkembang ke besi, tembaga, dan lain-lain. Dan sekarang sudah ada robot dan lain-lain seperti itu. Yang kelima yaitu sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian hidup atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian bagi kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia, keberlangsungan manusia itu berlangsung pada ekonomi. Jika zaman dulu ingin mempunyai sesuatu itu biasanya barter dari barang dengan barang. Beda dengan sekarang, uang dengan barang. Seperti itu. Nah, jadi mata pencaharian hidup itu sangat penting bagi kehidupan manusia.
Yang keenam yaitu sistem religi. Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut. Para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif. Jadi kebudayaan itu bukan hanya tentang kesenian seperti Bapak bilang tadi, melainkan berbagai unsur macam yang ada di unsur-unsur kebudayaan itu. Jadi religi itu termasuk ke dalam kebudayaan karena religi itu merupakan suatu yang diturunkan secara turun-temurun, yang dilakukan secara turun-temurun. Ada tata caranya, terus ada aturan-aturannya, seperti Bapak agama Islam melakukan sholat 5 waktu dilakukan setiap hari. Nah, itu merupakan suatu kebudayaan Islam seperti itu. Sistem yang ketujuh yaitu sistem kesenian. Mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional yang dikumpulkan dalam bentuk penelitian berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Nah, awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Jadi, seni itu merupakan unsur terakhir di dalam 7 unsur kebudayaan yang ada sekarang menurut Bapak Kunchoro Ningrat. Jadi bukan hanya seni yang ada di dalam budaya itu, melainkan ada 7 unsur. Yang pertama tadi ada sistem bahasa, yang kedua ada sistem pengetahuan, yang ketiga ada sistem sosial, yang keempat ada sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima ada sistem mata pencaharian hidup, yang keenam ada sistem religi, dan yang terakhir ada sistem kesenian. Baik anak-anak, paham ya mengenai tadi tentang pengertian budaya atau kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan menurut Profesor Dr. Kunchoro Ningrat.